Yalah, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Joy. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor kejahatan yang berjudul Bereavement. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Stefan Mena. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja enjoy. Berlatar belakang pada tahun 1989, bertempatkan di kota kecil yang berada di Amerika Serikat. Terlihat seorang anak kecil yang sedang menyendiri bernama Martin, yang mana Martin sendiri mempunyai kelainan saraf yang sangat langka. Hal itu membuatnya tidak bisa merasakan sakit saat tubuhnya terluka. Dan itu dijelaskan oleh ibunya kepada pembantu baru di rumah mereka. Tak lama kemudian datang seorang lelaki dengan mobil tua dan ia langsung menculik Martin dengan cara yang sangat-sangat halus. Namun sang ibu baru menyadari saat anaknya sudah dibawa kabur. Scene berpindah saat Martin dibawa ke sebuah rumah tempat lelaki itu tinggal, dan di sana juga ada seorang wanita yang sudah terikat. Rupanya lelaki ini bernama Suter. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang suka menculik wanita ABG dan membunuhnya. Betapa menganjingkannya saat Suter menggoreskan pisau ke wajah Martin hingga berdarah. Dan dilanjutkan saat ia membunuh si wanita di depan anak kecil. Anjing kan? Lima tahun kemudian, terlihat seorang wanita ABG yang baru turun dari bis. Wanita ini bernama Allison. Sedikit informasi, Allison ini baru saja ditinggalkan oleh orang tuanya dan berniat tinggal bersama pamannya yang bernama Jonathan. Di sana ia tinggal di rumah sederhana bersama istri dan anak dari pamannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat seorang wanita yang baru saja ingin pulang dari kafe tempat ia bekerja. Saat ingin mengeluarkan mobilnya, muncul mobil Suter dari belakang untuk menghadang si wanita. Karena kesal, si wanita ini langsung menegur orang yang ada di dalam mobil itu. Yang mana ia tidak tahu bahwa orang yang di dalam mobil itu adalah seorang pembunuh berantai. Si wanita pun langsung dihantam hingga pingsan dan dibawa saat itu juga. Paginya terlihat Allison yang ingin lari pagi di daerah kota kecil itu sekaligus mencari udara segar. Saat melewati pabrik tua, ia tak sengaja melihat seorang anak kecil dan itu adalah Martin. Adegan pun berganti ke Suter saat ia berada di atas genteng untuk menunggu malam sekaligus menikmati senja di sore hari. Anjay. Hai. Okay. Di dalam sana ia mengajak Martin untuk memotong kaki belakang si wanita yang berbeda agar tidak bisa kabur. Hal itu juga ia lakukan untuk mendidik Martin agar bisa menjadi pembunuh dan melanjutkan generasinya. Setelah dari kejadian itu, si wanita dihampiri oleh Martin dan ia membujuk Martin agar melepaskan tali yang mengikat tangannya. Karena Martin yang masih kecil dan polos, ia pun langsung melepaskan tali itu. Si wanita yang sudah terlepas, ia mencoba untuk kabur dari tempat itu. Di ruangan yang sangat gelap, ia terus mencari jalan keluar dan tiba-tiba, ya, ada patung dengan tengkorak sapi yang mengagetkan si wanita hingga berteriak, "Ah!" Dan suara itu diketahui oleh Suter yang mana ia langsung mencari si wanita. Berpindah ke si wanita yang baru saja menemukan pintu keluar, namun pintu itu terkunci.
Ya, lagi-lagi ia terkagetkan dengan kemunculan Suter di mana ia langsung hibrid dengan kaki yang pincang. Dengan percaya diri, si wanita mencoba untuk membunuh Suter menggunakan besi, tetapi ialah yang malah tertangkap. Terlihat betapa sadisnya si bangke ini saat menusukkan kaki si wanita dengan besi yang menggantung. Di mana ia langsung membakar si wanita seperti daging pada umumnya. Setelah itu ia marah kepada Martin saat dia tahu bahwa Martinlah yang melepaskan si wanita. Sorenya terlihat Allison yang sedang olahraga lari seperti biasanya. Di mana saat ia melewati pabrik itu, lagi-lagi ia melihat si kecil Martin. Karena penasaran, akhirnya ia pun masuk ke pabrik itu dan mencari keberadaan Martin. Di tempat yang tidak terurus itu, ia menemukan pisau yang masih berlumuran darah. Dan ia juga menemukan foto-foto orang yang menjadi korban dari kegilaan seorang Suter. Saat sibuk mencari Martin, Allison tidak menyadari Suter yang baru saja pulang ke pabrik itu. Saat ia berhasil menemukan Martin, Allison mencoba membujuknya dan berniat untuk mengeluarkan Martin dari tempat terkutuk itu. Tetapi datang seorang Suter yang langsung menangkap Allison dan memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, terlihat si paman yang khawatir dengan Allison karena belum pulang sampai larut malam. Di pagi hari, akhirnya si paman mencari ponakannya ke pabrik itu, karena ia curiga dengan Suter, dan sebelum itu juga Allison selalu bertanya-tanya tentang pabrik itu. Di sana ia memanggil nama Suter, dan saat Allison memanggil pamannya, ya Suter langsung menembak pamannya hingga tewas. Karena kesal, akhirnya ia memindahkan Allison ke ruangan es. Allison yang kedinginan mencoba mengambil kain yang ternyata berisi mayat wanita. Di sisi lain terlihat Di sisi lain terlihat teman dari Allison yang juga mencarinya. Di sana ia melihat mobil dari si paman dan berpikir si paman juga Allison berada di sana. Ia pun masuk ke pabrik itu tanpa disadari bahwa Suter telah mengetahui kedatangannya. Allison? Saat ia berhasil menemukan Allison dan mencoba untuk membuka pintunya, datang Suter dengan membawa sekop dan langsung membunuhnya secara membabi buta. Setelah itu Suter menemui Martin dan kesal karena Martin tidak pernah mau mendengar omongannya. Ia pun langsung menusuk tangan Martin dan pergi begitu saja. Emang anjing ego nih orang. Di sisi lain, Allison melihat sebuah besi dan di sana ia mencoba untuk membuka pintunya menggunakan besi itu. Saat ia berhasil keluar dari ruangan itu, ia melihat Martin yang tangannya tertancap pisau. Allison pun langsung membawa Martin keluar dari pabrik itu. Di waktu yang bersamaan, terlihat istri dan anak dari si paman yang menunggu kedatangannya. Tak lama ada suara ketokan pintu dan pada saat dibuka ternyata itu adalah si bangke Suter. Di sana Suter langsung menyerang mereka dan menusuk istri si paman. Ia juga menaruh jasad si paman di samping istri yang lagi sekarat. Setelah itu ia juga membakar rumah itu untuk menghilangkan jejak. Sebelum rumah itu terbakar habis, Suter juga berniat ingin menculik si anak untuk dijadikan generasi selanjutnya.
Tetapi yang ia tidak tahu ternyata Allison sudah berada di rumah itu dan tiba-tiba ya Allison langsung membokong Suter dan ia masih bisa sempat untuk kabur. Setelah itu ia pun langsung menghubungi polisi dan tiba-tiba ya Allison ditusuk oleh si kecil Martin secara membabi buta hingga tewas. Setelah itu ia juga membunuh si anak perempuan. Di sisi lain terlihat Suter yang sedang sekarat, tiba-tiba ya datang si Martin yang langsung membunuh majikannya sendiri. Entah apa alasannya, tetapi yang pasti si kecil Martin sudah terpengaruh dan akan melanjutkan kebrutalan seorang Suter. Paginya terlihat anggota polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di TKP dan terlihat hanya si anjing yang selamat. 5 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang memasuki rumah, di mana rumah itu ada seseorang yang ternyata itu adalah si kecil Martin yang sudah dewasa. Tamat, ending yang sangat memartinkan. Cukup singkat ya, sebenarnya ada adegan di mana Allison bertemu dengan teman lelakinya yang tadi tuh, dan karena saling suka akhirnya mereka melakukan pertarungan yang sangat dahsyat. Di mana nggak tahu. Oke, pesan yang bisa kita ambil yaitu jangan membiarkan si anak berada di luar rumah sendirian. Sejoy, Hen Gaplay.